Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yolanda Sena Susanto. And my name is Laura Angelina. So for today, we are trying to do some consecutive interpreting for a YouTube video entitled Rules Rules for Consecutive Interpreting. We will make Okay. sure to take some notes here while we are at it. Okay, so you can share screen now. We're gonna do half and half. Okay, Yolanda, your time. Hi, my name is Joe Hernandez. I'm a certified interpreter for the state of California and also for the federal courts, and I've been a professional interpreter for over 20 years. Before we get to our consecutive exercises, we are going to go over the rules for consecutive interpreting. Hopefully, you have already printed the text that says rules for consecutive. Oke, baik. Untuk yang pertama, halo, perkenalkan nama saya adalah Joe Hernandez. Saya adalah seorang interpreter selama lebih dari 20 tahun, seorang profesional. Saya bekerja untuk California dan juga sebagai interpreter dalam pengadilan. Sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai bagaimana cara untuk melakukan interpreting consecutive, kita juga harus mengetahui syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk melakukan consecutive interpreting ini secara baik dan benar. Lanjut. Consecutive interpreting, and we're going to go over it together. We have to make sure that we follow each and every one of these rules in order for us to be successful at the oral exam when we get to the consecutive portion. The consecutive portion gets a lot of people, and that's because it has so many rules that we have to keep track of while we are providing our interpretation. So let's make sure we know them before we get to our consecutive exercise. So please follow along. Jadi, dalam persyaratan untuk consecutive kita harus make sure atau kita harus benar-benar memperhatikan detail-detail dalam adanya syarat-syarat untuk melakukan consecutive interpreting secara baik dan benar. Karena ini dalam consecutive interpreting meliputi banyak sekali orang, jadi kita harus tetap bagaimana caranya untuk tetap berada di jalan yang tepat dan benar. Number one, do not interrupt the speaker. The entire question or the entire answer must be finished before you commence your interpretation. Do not attempt to mentally interpret until you have heard the entire message. So all we're doing in number one is listening very attentively to the entire message. Okay? The entire question must be finished and the entire answer must be finished. We cannot interrupt the speaker. That is rule number one. Don't try to interpret as you hear it. We do that in the simultaneous. Here in the consecutive, we take in the entire message first. Okay? Number two, do not. Untuk syarat yang pertama adalah jangan pernah sesekalipun untuk mengganggu pembicaranya terlebih dahulu. Kita sebagai interpreter harus mendengarkan secara baik dan benar mulai dari awal sampai akhir pesan yang ingin dikatakan oleh para pembicara. Kita tidak boleh memotong sepihak atau mengambil kesempatan di tengah-tengah ketika para pembicara tengah menyampaikan pesannya. Hal yang pertama yang harus kita perhatikan secara seksama adalah untuk mendengarkan pesan tersebut sampai selesai. Kita tidak boleh mengganggu pembicara untuk menyampaikan pesannya. Not add anything to the message. No additions of any kind are allowed. So, if we receive a message and it has so many thoughts, when we convey that same message, it has to have the same number of thoughts. We cannot add anything to the message. The message must be identical. Number three, do not. Okay. Untuk persyaratan kedua adalah
kita harus tetap membuat pesan dari para pembicara tetap pada tetap menyesuaikan dengan pesan original yang ada oleh pembicara tersebut. Kita tidak boleh sebagai seorang interpreter, kita tidak boleh menambahkan atau mengurangi isi pesan yang disampaikan oleh pembicara, karena itu dapat merubah arti. Selanjutnya, not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. So if the message has 6 thoughts, then my interpretation must have 6 thoughts as well, not 3 or 4 or 5. So number 3, do not omit from the message. Do not leave anything that was said out of the interpretation. Let's go to number 4. untuk persyaratan nomor 3 adalah jangan meninggalkan apapun. Jika di poin kedua kita tidak boleh menambahkan, di poin ketiga kita harus benar-benar memastikan untuk tidak meninggalkan apapun yang pernah atau yang sudah disebutkan oleh pembicara. Jangan sampai menghilangkan poin-poin penting di dalam pembicaraan melalui apa yang telah pembicara telah katakan. Lanjut. Do not change the message. Do not make changes to the message received. So if I receive a message, then I'm going to interpret that same message with no changes. This is very difficult to do. The only way to get good at this is to practice all the time. Okay, so number 4, do not change the message. It has to be the same message in the other language. Number 5. Okay. Untuk persyaratan nomor 4, jangan pernah mengubah pesan yang disampaikan oleh pembicara. Tetap pada pesan yang original. Hal ini bisa menjadi sulit untuk seorang interpreter lakukan karena mereka harus terus-menerus melakukan latihan untuk terbiasa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang ada. Selanjutnya, use the formal you. Usted, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive usted? The do form is strictly prohibited. It is always the formal you. Usted, never say do. Okay, that takes us to number 6. Take. Untuk persyaratan nomor 5 adalah gunakan kata kamu dengan penggunaan kata yang formal, bukan sebaliknya. Number 6. Brief notes. At the consecutive, and only at the consecutive, they will provide to you a writing utensil and lots of paper for you to take notes if you wish. The notes don't count for you or against you. They're going to be thrown away when you're done with the exercise. But take advantage. Take the piece of paper and the writing utensil and take notes. And my suggestion is to write down all concrete information, such as names. Well, abbreviations of names. We don't have time to write out the whole name. We want to write descriptions like 5'6", 160 pounds, the colors blue, yellow, green, the numbers like social security numbers 552, 22, 85, so that we are able to bring the message back correctly. We need to take those notes for sure. So, years, absolutely, in 85, or did it happen in 86 or 97? So, take brief notes. Write down all concrete information, such as names, descriptions, colors, numbers, years, addresses, etc. All that is absolutely concrete. It cannot be the wrong address. It cannot be the wrong apartment number. That's why you have a pencil and paper. Okay, number 7. Untuk persyaratan nomor 6, kita harus menulis catatan. Dalam hal ini, persiapkan catatan, kita harus juga mengambil kesempatan yang ada dengan menulis catatan-catatan untuk menyampaikan pesan-pesan dan informasi yang konkret. Persiapkan alat tulis Anda dan ambil kesempatan Anda dalam hal ini untuk menuliskan pesan-pesan penting yang telah disampaikan oleh pembicara. Detail-detail penting seperti warna,
eh, huruf, warna huruf, angka, alamat. Juga hal ini tidak boleh sampai salah, oleh sebab itu kita membutuhkan adanya catatan-catatan penting ini agar supaya kita sebagai interpreter dapat melakukan tugas kita secara baik dan benar. Okay, maybe that's all for me. It's Laura turn. Okay, so here's my time. I also take a note. No extraneous noises. Do not make any sounds such as well, okay, etc. If the speaker did not say well, if the speaker did not say okay, then you cannot either. However, as you can tell, are just extraneous noises. You cannot say well, you cannot say okay, unless it was said by the speaker. So, no extraneous noises coming from the interpreter. Number 8. Oke, kemudian tips yang ke-7 itu adalah jangan membuat suara seperti A, karena itu akan mengganggu dan akan membuat bingung, karena apa yang kita sampaikan itu menjadi sesuatu hal yang tidak bisa dimengerti oleh narasumber, oleh pendengar kita. No double interpretations. Provide a one-word interpretation for one word heard. I went to the market. Yo fui a la tienda. No, yo fui al mercado. You see how you give yourself two opportunities? Tienda and then mercado. It has to be one for one. Number 9. Oke. Untuk tips yang ke-8 itu adalah kita tidak boleh menerjemahkan, kita harus menerjemahkan menggunakan satu kata saja. Contohnya adalah, yang tadi dibilang adalah, saya pergi ke supermarket. Jadi sudut pandang yang dipakai itu adalah sudut pandang yang pertama, sehingga audiens yang mendengarkan itu bisa masuk ke dalam apa yang disampaikan oleh si speaker yang kita bantu untuk terjemahkan tadi. Maintain the same register of the speaker. In other words, raise or lower your level of sophistication of the language in accordance to what you have heard. If it is a very sophisticated vocabulary, so will the interpretation be at the same sophisticated level. If it is a low level register, so will my interpretation be at the same low level. So maintain the same register as the speaker. 10. Oke, untuk tips yang ke-9 adalah kita wajib menggunakan intonasi nada yang sama seperti apa yang speaker kita katakan. Ketika dia menggunakan suara yang tinggi, maka kita juga harus menginterpretasikan dengan suara yang tinggi. Begitupun ketika speaker kita membicarakan dengan nada yang rendah, maka kita juga harus mengikutinya. Karena intonasi itu juga mempengaruhi dari sudut pandang audiens untuk mengerti dari apa yang disampaikan oleh si speaker ini tadi. Next. Speak loudly, clearly, and confidently. You must project professionalism at all times. Absolutely. You are going to be recorded and you will be interpreting from recordings. The entire time you're at the test, you will be recorded. So speak up, speak clearly, and speak confidently. Okay, that gets us to number 11. Oke, tips yang ke-10 adalah dengan cara berbicara yang keras, berbicara yang lantang, seperti kita ini adalah seorang profesional. Karena kita ini membantu untuk menyampaikan pesan, maka kita juga harus berbicara dengan keras supaya pesan itu bisa tersampaikan dengan jelas kepada semua audiens yang mendengarkan. If you do not know the interpretation for a word or expression, then make your best educated guess. Absolutely. If you leave it in the same language, you are wrong. If you omit it, you are wrong. So take or make your best educated guesses in accordance to the text that you're listening to.
So number 11, if you do not know the interpretation for a word or expression, make your best educated guess. Absolutely. Oke. Untuk tips yang ke-11 adalah bagaimana caranya ketika kita itu tidak mengetahui tentang sebuah kata atau dari ekspresi. Nah, kita juga bisa menggunakan gestur tubuh. Jadi ketika kita tidak tahu dari apa yang dibicarakan oleh si speaker ini, kita bisa menggunakan gestur tubuh kita untuk membantu kita menerjemahkan apa yang mau disampaikan oleh si speaker kita ini. Dan itu juga membantu kita untuk bisa terlihat profesional. Jadi audiens itu juga tidak perlu tahu kalau misalnya kita itu tidak tahu mengenai apa yang disampaikan oleh si speaker tadi. Number 12. When an idiomatic expression is utilized, then you must provide the equivalent expression to convey the meaning and not explain the expression. Let me give you an example. ¿Cuánto le costó? How much did it cost you? Me costó un ojo de la cara. It was very expensive. That is explaining it. It is not the equivalent expression. The equivalent expression would be, it cost me an arm and a leg. Now we have expression for expression, and that is what is required at the test and in real life interpreting as well. So that takes care of number 12. Oke, untuk yang ke-12 itu adalah ketika si speaker ini menggunakan kalimat atau kata-kata idiom dari bahasa mereka. Yang harus kita lakukan adalah kita harus memberikan ekspresi yang tepat atau memberikan ekspresi yang sama seperti yang ketika si speaker kita ini berbicara. Karena sama seperti yang tips yang ke-11 tadi, kita tuh harus memberikan ekspresi yang sama-sama jelas supaya si pendengar, supaya audiens kita tuh juga mengerti dari apa yang disampaikan oleh si speaker. Number 13, interpret all fillers. All filler words utilized by the speaker. Now, when the speaker says, well, you know, okay, they must all be interpreted with equivalent filler words. These are not extraneous noises. These are words, and words are to be interpreted. Well, bueno, you know, usted sabe, okay, está bien. Filler words must be interpreted as well. 14. Oke. Baik, untuk yang ke-13 ini adalah bagaimana caranya sih penerjemah ini mengisi sebuah kata-kata supaya tidak menjadi monoton ya. Contohnya itu adalah dengan menggunakan kata baik, oke, apakah Anda tahu? Nah, kegunaan dari kata-kata ini adalah untuk memudahkan si interpreter ketika ada kalimat yang sedikit menggantung, kemudian kita bisa mengisi dengan kata-kata ini. Jadi kata-kata seperti kata-kata seperti baik, oke, apakah Anda tahu, itu membantu kita supaya pesannya juga bisa tersampaikan. Remember in what language you heard the source information so that you may go into correct language when interpreting. So if I hear the message in English, I must remember that I heard it in English so I can go into Spanish. If I hear it in Spanish, I must remember that I heard it in Spanish so that I can go into English. At the test, if you hear it in English and you say it in English, or you hear it in Spanish and you say it in Spanish, the prompter is not going to correct you. They're just going to say failure to interpret, and you're not going to get any points whatsoever. So keep track of what language you heard the message in so that you may go into the correct language. Oke, untuk yang ke-14, tipsnya itu adalah dengan cara kita mengingat bahasa yang diucapkan oleh si speakers dari kita. Contohnya ketika si speakers itu, ketika kita ini mau menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Spanish, kita juga harus mengingat-ingat kalau misalnya itu di-translate atau diterjemahkan ke bahasa Spanish itu akan jadi seperti apa. Jadi, intonasi dan juga gaya bahasa itu juga diperlukan supaya pesannya bisa tersampaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mau menginterpretasikan dari Spanish ke bahasa Inggris, maka kita juga harus tahu kira-kira kata apa yang tepat ketika dari bahasa Spanish ini mau diterjemahkan ke bahasa Inggris.
Number 15. Remember the gender of all speakers. This is a must when going into Spanish. In English, he is sick, she is sick. In Spanish, I must remember, él está enfermo, ella está enferma. So, if we are going from English to Spanish, remembering the gender is absolutely vital. Okay? Oke, dan yang terakhir, yang ke-15 itu adalah dengan cara kita itu mengetahui gendernya. Jadi contohnya tadi adalah ketika kita mau menerjemahkan dari bahasa Spanish ke bahasa Inggris, misalnya kita menggunakan kata G, berarti kita juga harus tahu misalnya pronunciation G itu ketika di bahasa Spanish itu seperti apa. Jadi itu akan mengurangi kesalahan kita dalam menginterpretasikan. Okay, that's all from me. Thank you for listening. Thank you. So I think it's enough. Bye-bye.